Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap gitu ya, muka dari jarak jauh dengan melalui pembelajaran jarak jauh ini. Saya doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada di dalam kesehatan. Oke, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Pertemuan kali ini Bapak akan coba lanjutkan materi tentang iman kita kepada kitab Allah, dan Bapak akan menjawab pertanyaan yang dari kalian, beberapa dari kalian yang ditanyakan melalui form pertanyaan yang kemarin disampaikan. Untuk materinya masih ada pada tautan link yang kemarin. Kalian buka saja, dia ada di slide 19 untuk materi kali ini. Bisa kalian baca lagi dari awal untuk mengingat dan untuk mempelajari lagi yang sebelumnya, atau kalian langsung skip ke slide 19. Materi kali ini Bapak akan coba bahas tentang cara beriman kita kepada Allah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam beriman kepada kitab Allah? Di antaranya adalah kita harus beriman dengan cara meyakini dalam hati. Seperti di awal Bapak sudah jelaskan bahwa seluruh kitab-kitab suci gitu ya, mulai dari yang wajib kita ketahui itu kan 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu semua diturunkannya kepada nabi-nabi pilihan Allah, dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kitab ini semuanya bukan kitab buatan para nabi dan buatan para rasul, bukan. Tapi kitab-kitab ini adalah wahyu gitu ya, yang diturunkan oleh malaikat Jibril ya, kepada para nabi. Nabi itu hanya menyampaikan kepada kita sebagai manusia. Yang kedua, beriman dan mempercayai kitab-kitab suci ini bahwa benar diturunkan kepada para nabi ya, dan tidak apa dan ini meliputi nabi-nabi yang mungkin tidak wajib kita ketahui ya. Yang wajib diketahui kitabnya adalah 4 kan, yaitu Nabi Musa, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Sedangkan jumlah seluruh nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, semua nabi semuanya mendapatkan kitab. Hanya saja kita tidak diwajibkan untuk mengetahui kitab-kitab lain selain kitab 4. Kemudian meyakini bahwa isi kitab-kitab suci itu adalah benar. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa semua ajaran kitab suci itu benar. Gitu ya. Terlepas dari ada yang bilang bahwa kitab ini ada perubahan dan sebagainya. Benar dalam artian bukan berarti kita harus mengikuti semua kitab gitu. Misalkan kitab Injil kita ikuti juga pelajarannya, tidak. Karena kita sebagai seorang muslim sudah memiliki kitab Al-Quran, ya ikuti saja kitab Al-Quran. Gitu ya. Tapi kita juga tidak diperkenankan untuk wah itu mah kitab sesat dan sebagainya. Sebetulnya bukan masalah sesat. Kita itu terkadang belum tahu bahwa isi kitabnya itu seperti apa. Kita baru tahu kata orang, kemudian kita menghakimi bahwa kitab itu ternyata salah. Sebaiknya kita berhusnudzon saja, kita berbaik sangka selama ajaran yang diajarkan itu tentang kebaikan, ya, terutama kebaikan kepada sesama manusia itu patut kita hargai, ya. Terlebih dari kalau urusan vertikal antara kita dengan Tuhan, yaitu di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kafirun sudah dijelaskan kan, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi itu yang terbaik buat kita. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ya, yang harus ditunjukkan kepada yang lainnya dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim, yang pertama, manusia yang beriman kepada kitab itu akan menyadari segala macam keterbatasan sebagai manusia
Ini menjadikan mereka orang yang beriman jauh dari sifat-sifat sombong. Jadi orang yang percaya dengan kitab, ya, orang yang meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar, dia tidak akan ada rasa sombong di dalam hatinya. Karena apa? Kita tahu apa sih, gitu ya? Yang kita ketahui hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, apa yang patut disombongkan. Kemudian kalau kita merasa kaya, kayak kita segimana sih, masih ada yang lebih kaya di atas kita. Dan yang paling maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentu saja akan menjauhkan kita dari sifat sombong dan riya, ya. Kemudian orang yang beriman kepada kitab Allah akan banyak belajar dari orang-orang terdahulu. Karena dalam kitab itu banyak menjelaskan dan banyak menceritakan kisah-kisah terdahulu, di mana pada zaman dahulu banyak orang-orang yang berdusta, kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, maka hal itu tidak akan kita ulangi. Jadi kekufuran bahkan ketidakbaikan sikap dan perilaku manusia-manusia terdahulu itu tidak akan kita jadikan contoh atau kita tidak akan ikutin. Tapi kita akan jadikan itu sebagai pelajaran bahwa yang seperti itu jangan sampai terulang lagi. Yang ketiga, orang yang beriman kepada kitab-kitab akan mengamalkan ajaran kitab tersebut dari sikap keseharian mereka. Jadi orang-orang yang punya rasa iman kepada kitab, dia akan memiliki sikap jujur, gitu ya. Jujur itu bukan cuma di perkataan saya jujur, tapi dalam perbuatan juga. Kemudian bersikap amanah, dapat dipercaya, ya. Kemudian selalu bersyukur dengan apapun keadaannya. Baik dan buruk, dia tidak akan pernah mengeluh. Dengan keadaan baik, dia akan bersyukur. Dengan keadaan buruk pun, dia tidak jadi kufur, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kita memerlukan pengakuan yang tulus, bukan hanya diucapkan, gitu ya. Jadi bukan cuma diucapkan, bahkan dihafal bahwa rukun iman ada 6, gitu ya. Di antaranya ada iman kepada kitab. Tapi kita perlu mencerminkan bagaimana bukti keimanan kita kepada kitab, yaitu dengan cara tadi bersikap jujur, amanah, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian atas dasar seperti itulah seorang mukmin ini dituntut untuk mencintai dan dicerminkan dalam kehidupan nyata mereka. Jadi jangan cuma diucapkan, jangan cuma jadi pengetahuan, tapi harus jadi perlakuan. Kemudian sikap seorang mukmin yang mencerminkan perilaku beriman kepada kitab suci ini, diantaranya itu ya, dia akan senantiasa rutin membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi tadarus mah udah biasa. Kemudian memahami bahwa kitab suci adalah wahyu Allah yang di dalamnya mengandung hikmah dan ajaran yang luhur. Ya, kita bisa lihat ya, tidak ada satu kata pun yang tidak ada hikmahnya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim saja itu luar biasa, gitu ya, hikmah dan manfaatnya buat kita semua. Kemudian sebagai petunjuk, kita harus menjadikan kitab sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Jadi petunjuk bagi seorang orang yang mukmin, ya. Kemudian menjadi petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Jadi memberikan petunjuk mana sih yang baik buat kita, ya, yang jelek buat kita, amal ma'ruf nahi munkar lah. Kemudian menjadi obat hati. Kalau kita sedang hati nggak tenang, sedang banyak pikiran, susah, gitu lah, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena salah satu obat hati yang paling baik adalah dengan cara membaca Al-Quran. Oke, yang selanjutnya sikap seorang mukmin yang mencerminkan perilaku iman kepada kitab suci adalah menjadikan kitab sebagai isyarat dalam menggali ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kalah bahwa semua, dan kita harus yakin bahwa semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Ilmu dunia dan ilmu akhirat semuanya ada di dalam Al-Quran. Hanya saja kita kadang-kadang seorang muslim itu Al-Quran milik seorang muslim, tapi
jarang sekali orang yang menggali Al-Quran sampai ke dalam gitu ya. Kita kalah sama orang-orang yang di luar bukan muslim, di mana mereka mempelajari Al-Quran untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai isyarat dalam menggali ilmu pengetahuan sudah ya. Kemudian ketiga adalah mengamalkan. Nah, ini yang paling penting adalah pengamalan kita mengenai iman kepada kitab gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita beriman kepada kitab, kita mengatakan iman kepada kitab, kita mengagul-agulkannya, kita bangga dengan iman kepada kitab gitu ya. Kita memiliki kitab Al-Quran, kita baca sempurna seluruh kitab, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada cerminan. Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan masuk ke question and answer ya. Jadi tanya jawab ya. Di sini ada pertanyaan yang ditanyakan. Assalamualaikum, Pak, kalau kitab Injil itu kan kitab umat Kristen. Di dalam kitabnya kan disuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Tapi kenapa orang Kristen menyembah Yesus terus? Kenapa mereka nggak tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Padahal pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam sudah dijelasin bakal ada Nabi terakhir. Oke, karena ini ketauhidannya, kita itu harus paham dulu gitu ya. Kita jangan menghakimi bahwa agama lain itu salah, agama kita benar. Kita boleh beranggapan bahwa kita benar, tapi jangan bilang yang lain salah. Karena sudah jelas di Pancasila saja Tuhan itu Esa, dan itu diakui oleh seluruh agama bahwa Tuhan itu Esa. Gitu ya. Terlepas dari kalian pernah dengar di agama lain mungkin ada Tuhan A, B, C, itu sebetulnya bukan Tuhannya yang banyak. Jadi itu hanya perantara saja gitu ya. Di mana mereka sama semuanya menyembah yang kalau di umat Hindu itu ada dibilang yang Widi. Jadi menyembah yang Esa. Kita juga sama, gitu ya. Menyembah satu. Tuhan itu satu. Kenapa Bapak bilang bahwa Tuhan itu satu? Sekarang sudah jelas. Kalau misalkan ada Tuhan banyak, gitu ya, coba kalian tafakuri. Kalau Tuhan banyak, kebayang dong ada Tuhan banyak gitu. Mereka ya akan seperti kita. Mungkin akan terjadi peperangan. Tapi kenapa? Ketauhidan itu satu Esa. Yang mempermasalahkan itu bukan Tuhannya, tapi kita sebagai manusia ya dengan agama kita masing-masing itu bagaimana cara kita memahami konsep ketuhanan kita. Jadi bukan sekali lagi bukan Tuhannya yang banyak di dalam di agama Kristen Yesus gitu ya. Ada yang sebut kalau kalian pernah tanya ke teman kalian ada yang sebut mereka tetap ya yang disembahnya itu Tuhan yang Esa atau Roh Kudus. Di Islam juga ada Roh Kudus ya. Kalau di Islam itu termasuk ke dalam Asmaul Husna. Ya Kudus, ya Salam gitu ya. Nah, itu jadi sekali lagi kita sebagai seorang muslim yang baik sebaiknya pelajarilah agama kita dengan baik terlebih dahulu gitu ya. Tidak perlu kita melihat agama orang lain, tidak perlu kita melihat agama yang lain A, B, C, tidak perlu. Gitu ya. Menurut Bapak cukup kita mempelajari bagaimana cara mengimani kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah gitu ya. Tidak perlu menyalahkan agama lain salah gitu ya. Cukup saja kita pertebal ketauhidan kita secara vertikal, hanya kita dan Allah yang tahu. Sedangkan ibadah kita yang secara horizontal atau sama manusia itu kita harus tetap menjaga toleransi ya, baik kepada sesama. Untuk masalah iman kepada Tuhan itu cukup saja lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Biarlah mereka beriman dengan caranya, biarlah kita beriman dengan cara kita sendiri. Itu yang terbaik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum Pak, kenapa di dalam kitab Al-Quran sebagian isinya menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu? Ya. Nah, kenapa? Karena ada beberapa ajaran pada kitab sebelumnya yang sudah tidak relevan, artinya sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman pada saat ini. Jadi
digantikan gitu ya, digantikan dan dihapus gitu ya. Kemudian disempurnakan lagi gitu ya dengan adanya wahyu Allah yang yang diturunkan oleh kita, Nabi ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya, yang menjadi Al-Quran. Contoh pelajaran tentang berkurban. Berkurban itu adalah melanjutkan kegiatan atau ibadah dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu dilanjutkan lagi oleh Nabi Ismail dan dilanjutkan terus menerus, itu dipakai sampai sekarang dan dilanjutkan di umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW dengan kurban. Jadi seperti itu ya. Kalau dulu kurbannya dengan hanya dengan domba saja, kan sekarang dengan apa, dengan adanya kurban di zaman Nabi Muhammad ini bisa dengan dombanya juga, domba yang macam-macam dan sebagainya. Padahal pada saat itu kan yang dicontohkan bukan domba yang seperti kita gitu ya, tapi karena disesuaikan dan disempurnakan oleh Al-Quran, maka itu diperbolehkan dengan sapi ya, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya mau tanya apakah boleh di dalam rumah ada hiasan yang berbentuk patung ya. Itu kita lihat dulu gitu ya. Ada dua ulama yang mengatakan, yang pertama yang memperbolehkan, yang kedua yang melarang atau mengharamkan. Kalau yang memperbolehkan dan mengharamkan semuanya sahih, ada dalilnya gitu ya. Silakan kalian bisa pelajari itu. Nah, kalau yang memperbolehkan ini dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, kita di rumah ada sebuah patung, taruhlah patung hewan atau patung manusia. Asalkan patung tersebut tidak sama persis dengan ciptaan Allah. Artinya dia punya mata persis, tangan, kaki, lain sebagainya itu sama, itu diperbolehkan. Kalau tidak sama, ya misalkan di patung mah cuma badannya aja, itu diperbolehkan. Di patung mah nggak ada tangannya satu, diperbolehkan. Gitu ya. Jadi jangan menyerupai ciptaan Allah, itu diperbolehkan. Begitupun gambar sama ya. Jadi tidak menyerupai boleh, gitu ya. Tapi kalau menyerupai dengan ciptaan Allah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Kemudian ada yang mengharamkan. Ini jelas juga gitu ya. Hadisnya sahih bahwa malaikat itu tidak akan memberikan berkahnya atau tidak akan turun, tidak akan mendatangi rumah-rumah yang apabila di rumah itu terdapat gambar ya, gambar atau patung ya, itu sahih. Jadi apapun yang kalian jadikan di rumah itu silakan saja kalian mau ngambil yang mana diperbolehkan. Cuman untuk bapak pribadi seperti foto dan sebagainya itu diperbolehkan selama itu tidak menyerupai ya. Misalkan setengah badan lah, apanya lah yang tidak adanya. Jadi jangan terlalu menyerupai, itu diperbolehkan. Kemudian mau tanya Pak, kan kata sumpah demi Allah itu nggak boleh seucap-ucapnya. Nah misalkan suka ada orang yang kalau marah suka bilang sumpah demi Allah gak akan mau kenal lagi sama dia, misalkan tuh Pak, tapi tiba-tiba kenal lagi, gimana hukumnya? Nah inilah salah satu contoh di mana Allah melarang menyebutkan namanya dengan sia-sia. Sumpah ini harus kalian ketahui hanya diperbolehkan dalam persaksian ya, sebagai saksi atau persidangan ya, untuk membuktikan baik buruk dalam persidangan. Dan sumpah ini juga bisa dilakukan pada saat bersumpah untuk jabatan dan sebagainya ya, dan tidak diperkenankan sumpah kepada selain dari itu. Jadi demi Allah gitu, jangan mengumbar-umbar demi Allah, itu sangat-sangat dilarang ya. Kenapa? Ini hukumannya berat sumpah ini ya. Jika kita melanggar sumpah ini sengaja ataupun tidak disengaja, ini hukumannya anar atau neraka langsung ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak, bagaimana sikap kita jika mengetahui ada yang memasukkan kitab-kitab Allah? Ya kalau kita tahu itu salah ya perbaiki gitu ya. Tapi kita harus jelas dulu. Misalkan kita menemukan di dalam Al-Quran nih ada yang harusnya fathah gitu ya, ini jadi kasroh, itu harus dibetulkan. Kalau kita sanggup, datangin
ke yang membenarkannya dengan segala bukti-buktinya bahwa ini salah nih. Misalnya ada dalam Al-Quran ada kalimat yang salah, ada kata yang salah, kita harus perbaiki. Itu ya dengan bukti-bukti yang benar. Tapi kalaupun kita tidak sanggup untuk memberitahu atau memperbaiki itu karena takut dan sebagainya, kita tidak punya kuasa, maka selama-lamanya iman kita niatkan dalam hati bahwa itu salah. Kemudian, Pak, tapi kan itu kitab Injil, kitab umat Kristen. Tapi kenapa kita wajib iman sedangkan kita umat Muslim? Ya, betul. Injil itu kitab umat Nasrani, diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, dan kitab Injil ini kenapa kita harus iman? Karena kitab Injil ini di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan 4 kitab ini wajib kita imani. Ya, wajib kita ketahui, wajib kita imani. Yang tadi Bapak bilang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini wajib kita imani meskipun yang kita pelajari di sini hanya kitab Al-Quran. Pak, kenapa membunuh sama manusia nggak boleh? Kalau dibunuh itu sama dosa atau gimana? Oke, hal ini sudah dibahas di dalam Al-Quran, jelas di dalam Quran surat Al-Isra 33, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, melainkan dengan satu alasan yang benar. Jadi membunuh itu sangat-sangat dilarang, ya. Menyakiti, membunuh itu sangat-sangat dilarang oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Contoh di dalam Islam kan, kalau misalkan seorang itu membunuh dihukum mati oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah, itu diperbolehkan. Tapi di luar dari itu membunuh dengan alasan apapun tidak diperkenankan, ya. Harus sesuai hukum syariat yang berlaku dan hukum yang berlaku di negara itu. Kalau kita di negara Indonesia, tidak disesuaikan saja. Hukum syariatnya kita lihat, kemudian hukum yang ada di negara kita juga kita perhatikan. Ya. Kemudian dosanya jika kita dibunuh karena dosa kita, ya. Kalau kita dibunuh, kalau kita misalkan membunuh dan dibunuh karena kita berbuat dosa, misalkan hakim nih menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang sudah membunuh, maka yang dibunuhnya itu berdosa karena dia sudah membunuhnya, tentu saja, ya. Tapi yang membunuh karena ini untuk menegakkan keadilan itu tidak berdosa karena sesuai dengan alasan yang jelas, gitu, ya, dengan bukti yang jelas bahwa dikatakan bersalah dan sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di negara kita. Pak, apa kita boleh membaca kitab selain Al-Quran? Misalkan membaca kitab ini yang sudah tidak asli. Nah, kita itu kadang-kadang baru tahu, gitu, ya, dari orang bahwa kitab ini sudah asli atau bukan. Nah, ini ada ilmu tertentu yang harus kita pelajari untuk mempelajari. Sebaiknya sebelum kita mempelajari atau membaca kitab lain, kita harus yakin dulu dan kita harus benar-benar optimal membaca kitab kita sendiri dulu. Itu kitab Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran saja jangan dibaca, gitu, ya. Kita membaca kitab lain, janganlah. Kita harus meyakinkan dulu bahwa kitab yang kita baca ini kitab Al-Quran, ya. Kita harus tahu dulu. Kita harus lebih sering membaca kitab Al-Quran dan lebih memahami kitab Al-Quran lebih dalam. Setelah kita tahu, tauhid dan kita sudah kuat, boleh kita membaca? Boleh, gitu, ya. Ingat, jangan mendahulukan baca kitab orang lain, sedangkan kita sendiri kita abaikan. Kemudian kitab apa yang paling sempurna? Ya, di dalam Al-Quran juga sudah jelas, ya. Jadi kitab Al-Quran ini kitab terakhir, kitab penyempurna dan paripurna. Kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya dan kitab yang terakhir, ya, yang Allah turunkan dan tidak akan menurunkan kitab lain selain setelah kitab Al-Quran ini. Kemudian apakah kita berdosa kalau belajar kitab lain selain kitab Al-Quran? Soalnya kan kitab lain beda agamanya. Ya, jika kita mempelajari kitab lain itu, misalkan Injil, Taurat, dan Zabur, itu hanya untuk pengetahuan, bukan untuk akidah, artinya bukan untuk kita amalkan, gitu, ya. Itu diperbolehkan dengan catatan khusus, ya. Sudahkah kita memahami sepenuhnya kitab kita dulu, gitu, ya, yaitu Al-Quran. Jadi sekali lagi, pahami dulu Al-Quran yang dalam, karena isi Al-Quran itu mencakup semua isi kitab. Jadi kalau dia di Al-Quran sudah lengkap, ngapain kita pelajari kitab lain, gitu, ya. Kecuali hanya untuk pengetahuan, ya. Sekali lagi hanya untuk pengetahuan, bukan untuk akidah. Jadi perbolehkan, ya.
Mengapa jika kitab-kitab itu diturunkan dengan ajaran mengesahkan Allah, tapi mengapa menjadi banyak agama dengan Tuhan yang berbeda? Sekali lagi, bukan Tuhannya yang berbeda, tapi agamanya yang banyak, agamanya yang berbeda. Tuhan itu esa, gitu ya. Tapi cara untuk mengenal Tuhan itu banyak cara. Ya, kita sebagai seorang Muslim mengenal Tuhan dengan ajaran Islamnya. Ya, mungkin saja agama yang lain mengenal Tuhan dengan caranya masing-masing seperti inilah. Membuat roti yang benar itu ada prosedurnya, A sampai dengan Z. Tapi orang bisa membuat roti dengan cara apapun, silahkan. Jadi hasil akhirnya dia akan jadi roti, gitu ya. Dengan cara mau dari A sampai Z berurutan sesuai dengan kaidah, misalkan dengan tata cara pembuatan roti yang benar, atau mau dia A ini nggak penting nih, kita mau mulainya jadi B, boleh saja, silahkan. Yang penting hasil akhirnya roti. Nah, agama juga sama seperti itu. Tuhan itu esa, gitu ya. Nah, tata cara beriman kepada Tuhan itu silahkan. Di dalam Al-Quran sudah jelas tata cara kita beriman atau tauhid kepada Tuhan itu caranya dengan A, B, C, D. Gitu ya. Kita mau mengikuti ajaran agama Islam, silahkan. Ya, yang non-Muslim mengikuti ajarannya dengan baik dan benar, silahkan juga. Ya, yang penting hasil akhirnya, ingat, hubungan kita dengan Tuhan hanya kita dengan Tuhan. Gitu ya. Dan itu hubungan yang sangat pribadi. Kita berpegang teguh sajalah yang tadi Bapak katakan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi selama kita bisa bertoleransi kepada orang lain, ya selama kita bisa menghargai orang lain, itu adalah hablum minan nas. Urusan kita dengan Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Urusan ibadah, ya udah kita sendiri yang tahu. Tapi urusan ibadah dengan semua manusia, ya semua orang harus tahu. Gitu ya. Kemudian pagi Pak Map mau nanya tentang dalam hal membaca Al-Quran, apakah harus selalu dengan artinya, karena Al-Quran yang tidak ada artinya. Terima kasih. Oke, perbaiki dulu bacaan Al-Qurannya. Setelah itu coba baca artinya agar kita belajar memahami kandungan ayat tersebut. Jadi dalam hal ini membaca artinya bukan menjadi sebuah keharusan, ya. Tapi setelah kita fasih membaca Al-Quran, sebaiknya kita baca artinya. Agar apa? Agar kita paham. Jangan sampai kita baca Al-Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu Bismillah ini artinya seperti apa, ya. Jadi kayak apa ya? Namun cik bahasa Sunda mah monyet yang berbulung kelapa gitu lah kalau tidak sama artinya. Jadi setelah kita fasih membaca Al-Quran, sebaiknya kita pelajari tafsirnya, ya, artinya dulu lah. Kalau kita tidak paham, jangan mencoba untuk memahami itu sendiri, tapi tanyakan sama orang-orang, sama ustadz gitu ya, yang sudah paham dengan tafsir tersebut. Kalau kita pengen lebih jauh lagi, ya pelajari bagaimana tata cara mempelajari tafsir Al-Quran itu, ya itu dengan cara mempelajari ilmu nahwu, sorof gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian siapa nabi yang pertama kali menerima kitab? Saja Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah bapak dari semua para nabi ya. Ada film yang berjudul The Ten Commandments ya, bagaimana jika dikaitkan dengan ajaran pokok dalam kitab Taurat di atas. Kayak kalau film itu kan fiktif gitu ya. Artinya banyak kejadian fiksi yang ditambah-tambahkan oleh manusia ya. Itu tidak perlu kita imani. Adapun kalau misalkan ada kesamaan dengan ajaran kitabnya, mungkin itu hanya sebagai penyempurna ya. Orang-orang untuk mencari apa? Untuk mencari keuntungan, ya bisa dengan cara apa saja. Ingat ya, film itu jadikan sebuah tontonan, bukan jadi tuntunan ya. Jadi kalau kita nonton film yang seperti itu, kita suka nonton film, ya jadikan itu sebagai tontonan saja. Ya, tontonan yang menarik, yang baik gitu ya. Jangan jadi tuntunan, jangan diikutin. Kemudian dicatat tidak materinya, Pak. Oh, ini mah tentang materi. Jadi kalau kalian merasa perlu tentang materi ini, silakan catat ya. Rangkum saja. Kalau tidak perlu,
silakan download materinya, gitu ya. Di tautan link dari awal juga sama tautan linknya itu saja, hanya berbeda di slide-nya. Di tiap pertemuan kita berbeda. Nah, slide ini adalah slide terakhir di bab ini, jadi kalian bisa download semuanya. Kemudian ini tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti dalam 1 minggu ke depan, ya, kalian silakan upload ya foto kalian ketika mencerminkan iman kepada kitab, gitu ya. Tautannya ada di sini ya, di drive google.com drive seperti biasa. Nanti kamu coba bikin folder kalau misalkan kamu sudah dapat 5 foto nih. Foto tersebut masukin ke dalam folder kamu dulu, kasih nama foldernya. Misalkan Ahmad underscore atau strip 8A. Nah, di dalam folder 8A itu, di dalam folder Ahmad 8A itu, masukkan 5 foto yang tadi. Ingat, nama filenya juga kasih nama. Misalkan Ahmad 1, Ahmad 2, Ahmad 3, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti satu folder itu masukkan ke dalam drive Google ini ya. Jadi, sekali lagi, tugas kalian bukan harus dikerjakan hari ini. Kalau hari ini bisa, silahkan. Jadi ya, kerjakan 5 hal ini. Gitu ya. Minimal 5 kegiatan ya. Coba kalian dokumentasikan kegiatan kalian sedang misalkan berbuat jujur, seperti apa sih kegiatannya. Kemudian kalian diberikan amanah, coba kalian dokumentasikan fotonya. Silakan minimal 5 kegiatan, jadi kalian bebas boleh kegiatan apa saja yang baik, yang mencerminkan iman kepada kitab. Contohlah kalian lagi tadarusan, silakan foto. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk ria, tapi sebagai bahan penilaian saja gitu ya. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian. Ini adalah penilaian hariannya gitu ya, PH-nya, di mana nanti minggu depan insya Allah kita akan memasuki materi yang baru ya. Semoga kita semua berada dalam kesehatan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa isi form kehadirannya dengan benar ya. Kalau kalian ada masalah dengan masalah penguploadan, masalah susah nge-save-nya, cobalah dulu gitu ya, jangan sampai oh Pak saya nggak bisa nih mengupload fotonya, susah, gagal terus dan sebagainya. Itu biasanya kegagalan itu terjadi kalau kita menggunakan handphone, file yang kita masukkan itu lebih besar gitu ya. Kemudian keterbatasan di handphone itu kita kadang-kadang pakai kuota chat misalkan, atau bukan kuota internet biasa, kita mau ngupload yang akan bisa juga. Kemudian usahakan kalau tidak bisa, kalian bisa tanyakan dulu ke temannya yang bisa, nanti minta bantuan temannya dulu yang bisa. Kalau memang sudah mentok banget, temannya juga nggak bisa tolong diuploadkan dan sebagainya, kayak kalian bisa chat bapak gitu ya. Ya, sekali lagi silahkan dulu tanya ke temannya dulu, apabila itu bisa diselesaikan oleh temannya yang sudah bisa, karena dari kalian juga banyak yang sudah bisa uploadnya, yang asalnya nggak bisa jadi bisa gitu ya. Anggap saja ini semua pembelajaran. Jadi ya jangan stres, jangan lain sebagainya, santai saja. Pelajari, mudah-mudahan ini bukan cuma ilmu agama yang yang nanti kalian dapatkan, tapi tentang teknologinya juga. Kalian mulai mengenal sekarang teknologi dari itu seperti apa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.